Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lira Srilutfia. Saya merupakan kelas 4 PAIC dengan NIM 24810109191 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagian dari sejarah peradaban Islam klasik, yaitu saya mengambil judul tentang anatomi Cordoba ketika Eropa itu hidup di abad ke-8 dan Islam itu membangun mercusuar dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Nah, pernah gak sih kalian membayangkan seperti apa rupa dunia di abad ke-10 atau sekitar tahun 900 Masehi lalu? Kalau kita bicara tentang Eropa Barat, sebagian besar dari kita itu mungkin langsung membayangkan kerajaan-kerajaan yang sangat megah seperti di film-film. Tapi tahukah kalian, realitas sejarahnya justru berbanding terbalik. Nah, ceritanya pada abad ke-10, kota-kota besar Eropa itu seperti London dan Paris sebenarnya masih berbentuk seperti desa yang kumuh dan sangat besar. Jalanannya itu berlumpur, tidak ada sistem pembuangan sampah yang layak, dan ketika malam tiba, suasananya itu gelap gulita dan sangat berbahaya. Jangankan masyarakatnya, raja-raja Eropa saat itu bahkan banyak yang buta huruf dan jarang mandi karena mitos kesehatan zaman dulu. Tapi kalau kita menggeser kompas sedikit saja ke arah selatan Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia atau Spanyol, kita akan menemukan realitas yang benar-benar berbeda. Di sana itu berdiri sebuah kota megah berpenduduk hampir 1 juta jiwa bernama Cordoba. Nah, ibu kota dari Cordoba ini yaitu dari dinasti Umayyah Barat. Ketika Eropa sedang tidur dalam abad ke-8, Cordoba itu telah bangkit menjadi pusat otak dan mercusuar peradaban di dunia. Mengapa kota ini bisa semodern itu? Yuk kita bedah anatomi kemegahan dari Cordoba. Tidak hanya itu, ketika malam tiba, jalanan sepanjang bermil-mil di Cordoba itu diterangi oleh lampu penerangan jalan umum. Nah, ini adalah fasilitas yang baru dinikmati oleh kota London atau Paris ratusan tahun setelahnya. Pemerintahan Umayyah Barat juga membangun sistem sanitasi bawah tanah yang luar biasa canggih. Air limbah itu dibuang lewat saluran khusus, sementara air bersih itu dialirkan langsung dari pegunungan menggunakan teknologi aqueduct atau saluran air yang mengalir langsung ke rumah-rumah penduduk, istana-istana, dan juga taman-taman yang ada di kota. Nah, selain itu, kebersihan juga menjadi bagian dari gaya hidup umat Islam di sana. Di Cordoba itu tercatat ada sekitar 900 pemandian umum atau hammam. Nah, bandingkan dengan Eropa abad pertengahan yang menganggap mandi itu sebagai aktivitas yang tabu. Di Cordoba, semua orang dari berbagai kelas sosial terbiasa hidup bersih, wangi, dan juga rapi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu tentang pusat otak dunia atau perpustakaan dan universitas. Selain infrastruktur fisiknya yang maju, Cordoba juga disebutkan adalah otak dari dunia abad pertengahan. Mesin penggerak utamanya adalah ilmu pengetahuan. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Hakam II, Cordoba itu menjelma menjadi perpustakaan raksasa. Sang khalifah adalah seorang penggila buku yang mana mengirimkan agen-agennya itu ke seluruh penjuru dunia, yaitu misalnya ke Baghdad, Damaskus, Kairo, hanya untuk membeli manuskrip ilmiah. Nah, hasilnya Perpustakaan Agung Cordoba ini berhasil mengoleksi lebih dari 400.000 judul buku yang katalognya itu saja terdiri dari puluhan jilid. Sebagai perbandingan,
perpustakaan gereja terbesar di Eropa Kristen. Saat itu koleksinya bahkan tidak sampai 1000 buku. Nah, tradisi membaca ini melahirkan Universitas Cordoba yang bertempat di Masjid Agung Mezquita. Nah, universitas ini sangat menjadi terkenal hingga membuat pangeran, pendeta, dan juga bangsawan dari Prancis, Jerman, dan Inggris itu rela menyeberangi lautan untuk kuliah di Cordoba. Nah, mereka belajar ilmu kedokteran, astronomi, terus ilmu alam, dan juga matematika, termasuk mempelajari sistem angka Arab dan konsep angka 0 yang kita gunakan sampai hari ini. Dilanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tentang toleransi beragama atau la convivencia. Nah, namun tahukah kamu apakah rahasia terbesar di balik melesatnya peradaban yang ada di Cordoba ini? Nah, jawabannya itu bukan karena mereka itu punya banyak uang atau punya banyak buku seperti yang sudah diceritakan tadi ya, melainkan karena adanya kedamaian sosial dan toleransi yang sangat tinggi. Sejarahnya, masa ini dikenal sebagai La Convivencia, yang artinya itu hidup berdampingan secara damai. Di bawah naungan hukum Islam dinasti Umayyah Barat, masyarakat Muslim, Kristen, dan Yahudi itu hidup rukun dan memiliki hak yang dilindungi. Nah, umat Kristen dan Yahudi bebas beribadah di rumah ibadah mereka masing-masing, jadi sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Banyak ilmuwan dan diplomat Yahudi serta Kristen yang menduduki jabatan penting sebagai penasihat, bendahara, atau duta besar khalifah. Nah, kolaborasi lintas iman inilah yang membuat iklim intelektual di Cordoba itu sangatlah subur. Karena semua orang itu dihargai berdasarkan kecerdasannya, karyanya, bukan dari latar belakang agamanya saja, tapi digabungkan gitu. Jadi tidak ada perpecahan pada Cordoba ini. Jadi setiap kerajaan atau sebuah dinasti pasti akan mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, oleh sebab itu ketika suatu kelompok atau suatu komunitas ingin maju, maka di sana harus ada bukan hanya pengetahuan saja, tetapi melainkan dengan adanya toleransi yang kuat, terus saling tolong menolong lah. Intinya harus saling menghargai antara satu sama lain, karena yang tadi juga di Cordoba itu kemajuannya itu terkenal menjadi mercusuar dunia karena adanya toleransi. Jadi tidak membeda-bedakan antara iman seseorang, tetapi bertukar pikiran atau berkolaborasi untuk mencapai kemajuan suatu komunitas atau kerajaan jika pada zaman dahulu. Mungkin sekian ya, semoga kisah dari Anatomi Cordoba ini bisa menginspirasi untuk kita semua mencintai ilmu pengetahuan dan menjaga toleransi. Jadi intinya kita harus jadikan pelajaran bahwasanya ketika kita hidup di kehidupan saat ini gitu, kita itu harus bisa saling menghargai antara satu sama lain di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk semua teman-teman semua. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.